Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Bertemu lagi dalam video saya koneksi antar materi pada modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Tri Suryadide yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Selayar. Langsung saja, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar peserta didik. Terus, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Yang pertama yaitu guru harus mengetahui dan memahami tujuan dari pembelajaran yang akan dibawakan. Kemudian, guru harus mengetahui kebutuhan belajar yang dimiliki oleh murid atau peserta didik. Selanjutnya, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang bagi murid. Selanjutnya, guru harus mampu memanajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, guru harus senantiasa melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal pertama yang harus diperhatikan oleh guru yaitu 3 kebutuhan belajar dari peserta didik, di mana diantaranya yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru yang dimiliki oleh peserta didik. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat terbagi menjadi 2, yaitu minat situasional dan minat individu. Sedangkan profil belajar ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Selain dari 3 kebutuhan belajar murid, guru juga harus mengetahui 3 jenis strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang diantaranya yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya yang merupakan visual, auditory, ataukah kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid yang kemudian harus dipikirkan. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Produk ini adalah hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan kepada guru yang paling penting berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu 3 bentuk dari penilaian berkelanjutan, yang diantaranya yaitu pertama assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu assessment of learning,
yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Terakhir yaitu assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul pembelajaran diferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitannya dengan modul 1.1, guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, sehingga mampu memenuhi tugas untuk menuntun peserta didik dalam memenuhi kodrat mereka sebagai manusia. Kaitannya dengan modul 1.2, untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, seorang guru penggerak harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan mandiri. Selain itu, dengan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi akan membantu guru dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Kaitannya dengan modul 1.3, penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi akan menunjang terwujudnya visi dan misi guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Dan terakhir, kaitannya dengan modul 1.4, yaitu perlu adanya kesepakatan kelas yang dibuat agar pelaksanaan pembelajaran dan atau pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya budaya positif yang diterapkan, mampu mendorong keberhasilan pembelajaran yang ada. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 yang telah saya buat. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru yang hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.